Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marty Luther Sirait dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil ujian tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Rahmat Pramuka Warsityo SE SAK. Materinya yaitu mengenai konsep-konsep motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketakutan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Kekuatan atau intensi dalam motivasi menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Arah atau direction dalam motivasi harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Ketakutan atau prostisti dalam motivasi mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Teori-teori motivasi yaitu teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori dua faktor, teori kebutuhan Michels. Merupakan dasar perkembangannya teori motivasi saat ini sebagai dasar para manajer atau pelaksana dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori hierarki atau kebutuhan aktualisasi diri, penghargaan, sosial, rasa aman, psikologis, kebutuhan tingkat atas, kebutuhan tingkat bawah. Teori hierarki kebutuhan atau Abraham Maslow. Psikologis meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari banyak fisik dan emosional. Sosial meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa milik. Penghargaan terdiri dari faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan faktor eksternal, misalnya status atau pengakuan dan perhatian. Aktualisasi diri yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan perbedaan kebutuhan ada dua, yaitu tingkat atas dan tingkat bawah. Tingkat atas yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara internal atau di dalam diri sendiri. Tingkat bawah yaitu secara dominan dipenuhi oleh kebutuhan eksternal atau gaji. Teori X dan teori Y. Dua pandangan nyata mengenai manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif disebut teori X. Pandangan kedua pada dasarnya positif disebut teori Y. Teori X yaitu karyawan pada dasarnya tidak mempunyai pekerjaan dan sebisa mungkin menghindari pekerjaan. Karyawan harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. Karyawan menghindari tanggung jawab dan mencapai perintah formal. Karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Atau teori X berasumsi bahwa kebutuhan tingkatnya yang lebih rendah motivasi individu. Teori Y, karyawan menganggap kerjaan adalah hal yang menyenangkan seperti bermain dan beristirahat. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai bagian tujuan masing-masing. Karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Karyawan mampu membuat beberapa keputusan inovatif yang didasarkan keseluruhan populasi dan bukan hanya bagian mereka yang mendukung posisi manajemen. Teori dua faktor prediksi Harris. Hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah dasar
dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan bisa dengan sangat baik menunjukkan keberhasilan untuk kegagalan. Teori kebutuhan McClish, David McClelland berfokus pada 3 pencapaian: kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, dan kebutuhan hubungan. Kebutuhan pencapaian adalah dorongan untuk melebihi pencapaian standar, berusaha keras untuk berhasil. Individu lebih berjuang untuk memperoleh pencapaian pribadi daripada memperoleh penghargaan. Individu dengan prestasi tinggi membedakan diri mereka dari individu lain menurut keinginan mereka untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik. Kebutuhan kekuatan yaitu kebutuhan untuk membuat individu-individu berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu lainnya. Individu dengan INPO tinggi suka bertanggung jawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi yang kompetitif, dan berorientasi status, cenderung lebih khawatir dengan wibawa dan mendapatkan pengaruh atas individu lain daripada kinerja yang efektif. Kebutuhan hubungan yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab, berjuang untuk persahabatan, lebih menyukai situasi yang kompetitif daripada situasi yang kompetitif, dan ingin hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsi atau imbalan kerja, promosi, hubungan pengawasan yang baik, dan kondisi kerja yang menyenangkan untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik atau kesenangan, tanggung jawab, kompetensi, cenderung mengurangi tingkat motivasi. Atau dengan kata lain, ketidakpenghargaan ekstrinsik diberikan kepada seseorang karena mengerjakan tugas yang menarik. Hal ini justru menurunkan minat intrinsik dalam tugas itu sendiri. Teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan upah balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tidak ada umpan balik. Teori efektivitas diri merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan tugas. Semakin tinggi efektivitas seseorang, semakin tinggi rasa percaya diri yang dimiliki, maka akan berhasil seseorang dalam menjalankan tugas. Ada 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri. Yang pertama, menguasai emosi diri. Yang kedua, contoh yang dilakukan individu lain. 3, bujukan verbal. 4, kemunculan. Teori keadilan. Teori keadilan adalah teori yang mengemukakan bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain, dan kemungkinan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut. Model keadilan organisasi. Keadilan distributif adalah keadilan dari hasil yang dirasakan. Contoh, saya mendapatkan kenaikan gaji yang pantas saya dapatkan. Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dalam proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Contoh, saya diberikan penjelasan yang baik tentang kenaikan yang saya terima. Keadilan interaksional adalah tingkat sejauh mana seseorang diperlakukan dengan
martabat dan kehormatan. Contoh, ketika saya mendapatkan kenaikan gaji, atasan saya sangat senang dan memberi pujian. Keadilan organisasi adalah persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerja. Contoh, organisasi ini adalah tempat yang adil untuk bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ada 7. Yang pertama, persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, harapan pribadi. Yang keempat, kebutuhan. Yang kelima, keinginan. Yang keenam, kepuasan kerja. Yang ketujuh, prestasi kerja yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor eksternal, yaitu ada 5. Yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua, kelompok kerja di mana seseorang bergabung. Yang ketiga, organisasi tempat orang bekerja. Yang kelima, situasi lingkungan kerja. Yang kelima, gaji. Keep believe yourself. Sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendapat wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.